Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat nomor urut otomatis dan juga garis table atau border table secara otomatis apabila kita melakukan pengisian data. Sehingga setiap kita melakukan input data, teman-teman, maka nomor urut dan border table akan terisi otomatis. Contohnya seperti ini, misalkan kita masukkan nama peserta. Dalam sebuah webinar kita menginputkan nama peserta, misalkan Budi Santoso seperti itu, maka otomatis akan muncul nomor urut 1, kemudian langsung garis tabelnya juga muncul di sebelah sini. Kemudian kita input lagi, misalkan peserta kedua, Desi misalkan namanya seperti ini, otomatis muncul lagi. Lalu kita inputkan lagi peserta ketiga, misalkan seperti ini, dan terakhir kita coba inputkan lagi seperti ini. Maka dia akan otomatis muncul nomor urut di sebelah sini, kemudian bordernya juga otomatis terbentuk. Dan apabila jika teman-teman ingin mendelete salah satu di sini, misalkan dihapus, maka nomor urutnya otomatis akan mengurut dari nomor 1 lagi, dan seterusnya. Ya, bagaimana cara membuat format seperti ini, nomor urut otomatis dan garis table atau border table otomatis di Excel? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kita mulai dari halaman kosong seperti ini ya. Pertama kita tulis dulu di sini, bagian sini adalah nomor ya, seperti tadi nomor, kemudian nama peserta ya, kemudian nomor WA, lalu email terakhir ya. Kemudian kita jangan lupa memberikan header di sini yaitu daftar peserta webinar misalkan ya, webinar FB Ads misalkan ya, kawan-kawan, ini contoh saja. Nah, setelah kita membuat seperti ini teman-teman, ini kita besarkan terlebih dahulu ya supaya teman-teman lebih jelas. Kemudian nomor juga kita besarkan, nama peserta kita besarkan, kolomnya nomor seperti ini ya, kita sesuaikan. Kemudian ini kita gabungkan, kita merge, kita beri warna hijau supaya lebih menarik kawan-kawan ya, seperti ini. Kemudian tulisannya kita besarkan sedikit, kita kasih bold. Kemudian di sini juga kita kasih bold, kemudian kita berikan warna kuning supaya lebih cerah ya kawan-kawan. Lalu kita centerkan seperti itu. Kemudian yang ini kita langsung berikan border ya. Untuk headernya kita berikan border seperti ini. Oke teman-teman, ini kita besarkan lagi. Ya, oke, tampilannya kita besarkan supaya teman-teman bisa lebih jelas melihat nanti bagaimana cara menggunakan rumusnya ya. Oke, cukup seperti ini kawan-kawan. Baik, jika format kita sudah jadi seperti ini, maka kita langsung nanti membuat nomor otomatis dan juga membuat table atau garis border secara otomatis ya. Nah, teman-teman, sebelum itu saya mau kasih contoh dulu satu rumus, yaitu rumus row ya teman-teman. Seperti ini rumusnya, sama dengan row, buka tutup, kurung seperti ini, kita tekan enter, maka dia akan mengembalikan nilai berapa? Nilai 6 ya kawan-kawan. Itu artinya jika kita menggunakan rumus row, dia akan mengeluarkan nilai di mana baris kita berada. Sekarang kan kita berada di baris ke-6, maka nilainya ada 6. Jika teman-teman buat rumus row itu di bagian sini, ya row seperti ini, maka nilainya akan menjadi 8 ya. Kemudian jika teman-teman ingin membuat nilai di sini menjadi 1, bagaimana caranya? Yaitu nilai row ini teman-teman kurangkan dengan 7 ya. Nilai row-nya kan 8, jika teman-teman kurangkan dengan 7 maka akan muncul 1 ya. Maka jika kita ubah rumusnya menjadi ini, row minus 7 seperti ini kawan-kawan, maka akan menjadi 1. Oke, paham ya? Oke, jika teman-teman sudah paham di sini, maka kita langsung masuk ke sini. Jika teman-teman sudah paham penggunaan rumus row tadi, langsung kita aplikasikan di sini ya kawan-kawan. Maka kita ketik sama dengan di sini row. Oke, kemudian dikurang berapa supaya kita menghasilkan angka 1 di sini? Kurangkan angka 4 ya. Kenapa angka 4? Karena kita berada di baris kelima ya. Ada 4 baris sebelumnya. Jadi kita kurangkan dengan 4 seperti ini menjadi 1. Oke, lalu kita bisa tarik seperti ini jadi 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu caranya ya. Nah, kemudian teman-teman, kita ingin membuat otomatis apabila data di sini muncul, ya, apabila kita tuliskan misalkan nama Desi di sini, maka otomatis nomor urutnya muncul kan. Maka kita harus membuat rumus if, kawan-kawan. Kita gunakan rumus logika if, yaitu sama dengan if jika kolom nama ini, kolom C5 ini, kawan-kawan, kita klik di sini, jika kolom nama peserta ini tidak sama dengan, ini adalah tanda tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, kita kasih kutip 2 kosong seperti ini kawan-kawan. Ini artinya adalah jika C5 tidak sama dengan 0, artinya C5 ini ada isinya, maka kita rumus row tadi, kita pakai rumus row tadi, isinya row ya kurang berapa tadi? 4 ya, karena kita di baris kelima. Oke, titik koma, jika tidak atau jika kosong maka kita kembalikan kutip seperti ini. Oke, kita enter dulu kawan-kawan seperti ini. 1 ya. Ini kita kasih setter supaya teman-teman jelas. Oke, kita coba lagi teman-teman.
Baca rumusnya. Jika C5 tidak sama dengan 0, artinya ini, C5 kan yang ini ya, nama peserta ini tidak sama dengan kosong, maka kembalikan nilai row minus 4. Jika kosong, maka kembalikan kosong. Ini, kosong. Ya, oke. Teman-teman clear ya sampai sini. Tekan enter, maka muncul 1. Untuk di bagian bawahnya, copy, Ctrl C. Kemudian teman-teman silakan blok sampai mana baris yang ingin teman-teman isi. Ya, kita tidak perlu jauh untuk contohnya. Kita blok saja sampai di sini ya kawan-kawan, seperti ini. Oke, misalkan kita tambahkan lagi di sini. Kedua, data kedua, misalkan, ya, gitu ya, Ratna. Kemudian siapa lagi? Budi, Santoso, misalkan. Oke, muncul 3. Siapa lagi? Muncul 4, kawan-kawan. Lalu kita coba delete, yang ini kita delete. Maka dia akan tetap mengurut dari nomor 1 sampai nomor 3. Clear ya teman-teman sampai di sini. Teman-teman untuk mengcopy rumus ini, jika teman-teman ingin mengcopy semua kolom, maka ini bisa seperti ini kawan-kawan ya. Ini kita delete dulu seperti ini. Oke, kita delete dulu. Kita Ctrl C di sini copy, lalu kita klik di sini. Kemudian di keyboard kita tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah ya kawan-kawan. Ctrl Shift tanda panah ke bawah sehingga akan terseleksi semua kolom ya dari atas sampai paling bawah. Lalu kita Ctrl V. Oke, seperti itu. Ada loading sedikit karena barisnya banyak sekali teman-teman. Oke, itu artinya kita sudah memblok, mengcopy rumusnya dari baris kelima ini sampai ke baris paling bawah ya, kira-kira seperti itu. Tapi jika teman-teman hanya memerlukan beberapa baris saja, misalkan hanya butuh 5-10 baris, maka teman-teman bisa blok sampai dengan baris-baris yang diinginkan saja. Oke, clear ya teman-teman bagaimana cara pertama membuat nomor urut otomatis di Excel. Kemudian kita masuk ke cara kedua, yaitu pada saat kita memasukkan nomor ini, kemudian ada namanya, maka akan otomatis ada bordernya. Caranya teman-teman sama, teman-teman silakan blok dulu dari B5 ini, oke, dari kolom pertama, kemudian sampai kolom E5 ya, semua kolom kita blok. Kemudian teman-teman tarik sampai ke baris yang teman-teman inginkan ya. Sebagai contoh ini kita tidak terlalu banyak-banyak, kita blok sampai sini saja teman-teman ya. Jika teman-teman mau lebih silakan diblok sampai ke bawah ya, boleh seperti itu. Jika sudah diblok, teman-teman klik di sini conditional formatting, lalu pilih new rule seperti ini. Kemudian pilih use a formula yang bagian ini kawan-kawan. Lalu di bagian format value ini perhatikan teman-teman klik di sini lalu sama dengan. Nah, sekarang ambil nilai untuk nomor B5 ini kawan-kawan. Ini artinya apa kawan-kawan? Artinya jika B5 ini ada isinya ya, jika B5 ini ada isinya, maka lakukan formatting. Formattingnya di bagian apa? Di bagian border. Karena kita mau membuat border ya. Di bagian border ini teman-teman bebas mau pilih bentuk putus-putus seperti ini, mau seperti ini boleh ya, atau juga seperti ini biasanya. Kemudian teman-teman pilih outline. Outline itu artinya kiri kanan atas bawah ada garisnya ya. Kita pilih seperti ini, kita klik OK. Nah, teman-teman tapi perhatikan sebelum kita klik OK, perhatikan dulu ada $2 di sini kawan-kawan. Ini $2-nya harus kita hilangkan dulu ya dengan cara klik F4 2 kali. Seperti ini contohnya. F4, F4 sehingga menjadi nilai seperti ini, $B5. Jika di komputer atau di laptop kawan-kawan tidak bisa F4, coba FN F4 ya. Tekan FN F4, atau jika juga tidak bisa FN F4, silakan teman-teman tulis sendiri, yaitu $B5 seperti ini. Kenapa $B5? Ini maksudnya kawan-kawan, yang kita buat tetap itu hanya kolom B saja ya. Sedangkan nilai 5-nya ini, nilai baris 5-nya tidak kita tetapkan karena dia akan menurun ya dari 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sedangkan kolom B-nya kita buat tetap, kita kasih $, karena kita hanya ingin memastikan nilai di kolom B saja. Ya, clear kawan-kawan ya. Oke teman-teman, jika format values-nya sudah seperti ini, $B5 seperti ini, sekarang kita klik OK. Jika sudah, kita coba sekarang. Kita masukkan nama misalkan Budi Santoso. Tekan enter, maka otomatis nomor urutnya muncul, kemudian barisnya juga ada bordernya atau ada garis tabelnya kawan-kawan ya. Kemudian kita masukin lagi nama yang kedua, misalkan Desi. Oke, muncul juga. Kemudian lanjut Ratna misalkan kita muncul. Kemudian terakhir Sari misalkan seperti ini. Maka muncul 4 nama nomor urut sekaligus. Kemudian ada juga garis tabel atau border secara otomatis juga. Jika teman-teman ingin menghapus di sini boleh dihapus. Maka dia otomatis akan mengurut 1, 2, 3. Oke, kawan-kawan seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja tutorial singkat kita kali ini. Bila teman-teman kali ini belajar sesuatu, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf salah-salah kata. Sehat selalu dan salam.